Kali ini sebuah cerita tentang fitnah terepik sepanjang masa, yaitu fitnah terhadap Abu Nawas selingkuh dengan istri raja. Raja murka dan semua orang percaya. Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis, kasih like, komen, share, klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu pagi yang gemilang di kota Baghdad, matahari timur memantulkan sinarnya pada kubah-kubah emas istana Khalifah Harun al-Rashid. Burung-burung menari di udara, sementara para pelayan berlari kecil membawa kendi-kendi air mawar untuk memercikan harum di pelataran istana. Hari itu adalah hari besar, hari penghargaan bagi siapa saja yang berjasa pada negeri. Para wazir, hakim, penyair, dan ulama berkumpul di aula megah istana yang dindingnya dihiasi permata dari segala negeri. Raja duduk di singgasananya, dengan jubah hitam bersulam benang perak, wajahnya bersinar oleh kebijaksanaan dan wibawa. Di sampingnya, sang permaisuri yang cantik bagai rembulan purnama duduk anggun, mengenakan kerudung halus dari kain Yaman. "Wahai rakyatku dan para pembesar," titah raja, suaranya bergema di ruangan yang sepi. "Hari ini aku hendak memberi penghargaan bagi seseorang yang bukan saja cerdas, melainkan juga setia, jujur, dan jenaka. Siapa lagi kalau bukan sahabatku, Abu Nawas?" Riuh tepuk tangan pun pecah. Para menteri menunduk hormat, sebagian tersenyum tulus, tetapi tidak semua hati turut bergembira. Di barisan belakang, berdiri seorang wazir bernama Karim bin Jalal. Wajahnya panjang dan matanya sipit menatap dingin. Ia dikenal pandai bersilat lidah dan berambisi tinggi. Selama ini, ia iri pada Abu Nawas, si penyair miskin yang entah bagaimana selalu mendapat tempat di hati sang raja. Gumam Karim dalam hati. Orang hina itu lagi yang dipuji. Raja telah silau oleh kelicikan lidahnya. Jika ini terus berlanjut, bukan mustahil kelak aku kehilangan pengaruhku di istana. Sementara itu, Abu Nawas melangkah maju. Ia mengenakan jubah putih bersih, namun sandal kulitnya sudah usang. Ia menunduk sopan dan berkata dengan nada rendah hati, "Hamba bukanlah siapa-siapa, tuanku. Hanya seorang rakyat jelata yang kadang berpikir sedikit lebih aneh dari orang lain. Jika hamba beroleh kasih dari Paduka, itu sudah lebih dari yang layak hamba terima." Raja tertawa. Permaisuri pun tersenyum lembut. "Engkau ini selalu merendah, Abu Nawas. Namun kata-katamu lebih berharga dari 1000 dinar." Kata-kata itu, meski ringan, menusuk dada Wazir Karim seperti anak panah. Ia menggenggam tangan erat-erat di balik jubahnya, menahan bara iri yang hampir meledak. Malamnya, di taman istana yang tenang, Wazir Karim berjalan bolak-balik seperti ular yang mencari jalan di rerumputan. Ia ditemani seorang dayang bernama Zubaida kecil, pelayan yang sering keluar masuk kamar permaisuri. "Dayang Zubaida," bisiknya pelan, "kau sering melihat Abu Nawas datang ke istana, bukan?" "Benar, tuanku," jawab Zubaida sambil menunduk. "Kadang ia datang membawa syair, kadang pula hanya menyampaikan pesan lucu dari rakyat." Ucap Karim, matanya berkilat licik. "Bagaimana jika suatu hari nanti, orang-orang melihat Abu Nawas keluar dari kamar permaisuri pada waktu yang salah?" Dayang itu terkejut. "Ampun, tuanku, itu fitnah besar." "Fitnah? Ya. Tapi fitnah yang akan menyelamatkan negeri ini dari pengaruh si badut miskin itu," kata Karim dingin. "Dan kau, Zubaida, tak perlu takut. Jika rencanaku berhasil, kau akan kuberi emas lebih banyak dari yang bisa kau hitung." Dayang itu terdiam. Nafsu dunia menutupi nuraninya. Ia menunduk dalam, dan berkata lirih, "Hamba akan menurut, tuanku." Malam kian larut. Bulan menggantung di langit Baghdad, menyinari istana yang megah namun menyimpan racun di balik dindingnya. Abu Nawas, yang tidur di rumah kecilnya di tepi pasar, tak menyadari bahwa hidupnya yang damai akan segera berubah menjadi badai fitnah yang nyaris merenggut segalanya. Dan dari kejauhan, suara adzan fajar terdengar sayup, seolah menjadi saksi bisu atas makar yang sedang disusun di bawah cahaya bulan. Pagi menyingsing di Baghdad dengan cahaya lembut menembus jendela-jendela kaca berwarna di istana. Namun di balik gemerlap itu,
Tersembunyi niat hitam yang perlahan menebal seperti awan mendung sebelum hujan. Wazir Karim bin Jalal duduk di ruang pribadinya. Sebuah kamar beraroma gaharu, dindingnya dihiasi karpet Persia, dan di atas meja batu giok tergeletak gulungan surat-surat rahasia. Matanya tajam, bibirnya menyunggingkan senyum dingin. Ia telah memikirkan rencananya sepanjang malam, bagaimana menjerumuskan Abu Nawas, bukan hanya untuk menyingkirkannya dari mata raja, melainkan untuk menghancurkan nama baiknya selamanya. Zubaida, katanya lirih ketika dayang itu datang dengan langkah gemetar. Malam ini kita mulai menenun jaring kita. Dayang itu menunduk, menyembunyikan wajahnya yang ragu. Ampun, tuanku. Hamba takut bila Permaisuri mengetahui hal ini. Karim menatap tajam. Kau bodoh jika berpikir aku akan mencelakai Permaisuri. Ida. Ia hanya akan menjadi bagian dari permainan besar ini. Ingat, Dayang, yang kita buru bukan Permaisuri, melainkan Abu Nawas. Zubaida menelan ludah. Apa yang harus hamba lakukan? Karim berdiri, berjalan mendekati jendela, memandang taman istana yang penuh bunga melati. Dengar baik-baik. Besok malam, aku akan memastikan Raja mengundang Abu Nawas ke istana. Alasannya sederhana. Menghibur dengan syair. Lalu, ketika jam malam tiba, kau harus mengatur agar Abu Nawas diarahkan masuk ke kamar Permaisuri. Buat seolah-olah ia keliru jalan. Dan setelah itu, tanya dayang itu dengan suara hampir tak terdengar. Setelah itu, bisik Karim sambil tersenyum miring. Aku akan memastikan Raja berada di tempat yang tepat, untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keesokan harinya, di balairung istana, Wazir Karim melaksanakan tahap pertama dari siasatnya. Ia menunduk hormat di hadapan Raja Harun al-Rashid. Wajahnya tampak hikmat seperti orang yang membawa kabar penting. Baginda, ucapnya lembut. Hamba mendengar kabar bahwa rakyat rindu akan syair Abu Nawas yang penuh makna. Barangkali, bila diperkenankan, malam nanti Baginda dapat memintanya datang untuk membacakan 1-2 bait, agar suasana hati Paduka terhibur. Raja mengangguk pelan. Sungguh usul yang baik. Karim, telah lama aku tak mendengar kelakar sahabatku itu. Senyum licik terselip di balik jenggot sang wazir. Langkah pertama, berhasil. Menjelang malam, Abu Nawas berjalan menuju istana dengan hati riang. Ia membawa gulungan kertas, berisi syair baru yang ia tulis di tepi sungai Tigris. Ah, gumamnya. Barangkali kali ini Baginda akan tertawa sampai lupa urusannya dengan wazir yang selalu cemberut itu. Tak ia tahu bahwa langkah kakinya membawa ke jerat yang sedang menunggu. Ketika ia tiba di gerbang, Dayang Zubaida menyambutnya dengan ramah. Selamat datang, Tuan Abu Nawas. Baginda menantikan Tuan untuk membacakan syair di taman dalam. Abu Nawas tersenyum sopan. Terima kasih, wahai Dayang yang manis tutur. Di manakah taman itu kini? Lewat lorong kanan, lalu belok kiri menuju ruang berhias tirai sutra merah. Jawab Zubaida sambil menunduk, menahan getar di dadanya. Namun lorong yang ia tunjuk bukanlah jalan ke taman, melainkan jalan menuju kamar Permaisuri. Abu Nawas melangkah tanpa curiga. Lorong itu sepi, hanya diterangi lentera kecil. Angin lembut berhembus, membawa aroma melati. Namun begitu ia sampai di ujung, pintu di depannya terbuka perlahan, dan tampaklah di sana kamar megah, penuh tirai sutra, dengan cahaya lembut lilin. Ia tertegun. Subhanallah, ini bukan taman, bisiknya. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, terdengar langkah kaki cepat. Suara keras menggema. Siapa di dalam kamar Permaisuri? Abu Nawas memutar badan. Wajah Raja Harun al-Rashid tampak di ambang pintu, matanya menyala seperti api neraka. Abu Nawas, engkau, di kamar istriku. Semua darah seakan surut dari wajah Abu Nawas. Ia hendak berbicara, namun lidahnya keluh. Dalam sekejap, prajurit istana datang mengepung. Dayang Zubaida pura-pura menjerit. Wazir Karim berdiri di belakang raja. Wajahnya muram, namun matanya bersinar puas. Abu Nawas hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Ampun, tuanku, ini tentu kekeliruan.
Hamba bahkan belum tahu di mana kaki ini berpijak. Namun amarah raja tak dapat dibendung. Bawa dia ke penjara bawah istana. Esok kita adili di hadapan seluruh istana. Prajurit menyeret Abu Nawas, sementara Wazir Karim menunduk dalam, menahan tawa yang nyaris meledak. Fitnah telah disebar. Dan Baghdad pun bersiap menyaksikan kejatuhan sang penyair paling cerdik di negeri itu. Langit Baghdad malam itu muram. Bulan bersembunyi di balik awan, seolah enggan menatap istana yang tengah diselimuti aib. Dari menara tertinggi, terdengar genderang penjaga bergema 3 kali, tanda bahwa jam malam telah tiba. Namun di ruang bawah tanah istana, di balik jeruji besi dingin, duduklah seorang lelaki berjubah putih kusam, Abu Nawas, penyair yang selama ini menjadi kebanggaan raja, kini diperlakukan bak pengkhianat. Abu Nawas bersandar pada dinding lembab, memejamkan mata. Dalam remang, pikirannya berputar mencari makna di balik nasib yang menimpanya. Ia bergumam pelan. Tuhan yang maha membalikan hati manusia, sungguh engkau sedang menguji lidahku. Apakah ia akan tergelincir dalam dusta, atau tetap teguh pada kebenaran? Langkah kaki terdengar mendekat. Seorang penjaga tua membawa lentera. Wajahnya berkerut namun tatapannya masih hangat. Abu Nawas, katanya pelan. Aku diperintah memberi makan malam untukmu. Ah, Wahid, seru Abu Nawas lembut. Masihkah engkau hidup di antara para penjaga kasar itu? Aku mengenal suara serakmu bahkan dalam gelap. Wahid tersenyum tipis. Betul, tuanku. Dulu kau menolong anakku dari hukuman cambuk di pasar. Aku tak lupa. Tapi, kali ini, aku tak bisa menolongmu. Tuduhanmu berat. Kau ditangkap di kamar permaisuri. Abu Nawas menarik napas panjang. Aku tahu, Wahid. Tapi apa mata manusia cukup tajam untuk melihat kebenaran bila hati mereka telah tertutup kabut? Wahid menunduk. Ia meletakkan roti dan air di lantai. Besok pagi, kau akan diadili. Raja murka. Tapi, aku lihat permaisuri menangis diam-diam sejak kejadian itu. Menangis? Tanya Abu Nawas lirih. Maka masih ada harapan, karena air mata perempuan yang tulus tak mungkin berpihak pada dusta. Sementara itu, di sayap lain istana, permaisuri Zubaidah Al-Kubra duduk di depan cermin perak. Wajahnya pucat, mata bengkak. Seorang dayang muda, bukan Zubaidah kecil yang bersekongkol, sedang menyisir rambutnya perlahan. Bagaimana mungkin Abu Nawas berbuat sekeji itu? Gumam sang permaisuri. Ia terkenal sopan, tutur katanya suci. Adakah aku yang hilaf karena membiarkan fitnah tumbuh di dalam istana suamiku? Dayang muda itu menatap hati-hati. Ampun, Paduka. Hamba pernah melihat sesuatu aneh malam itu. Dayang tua Zubaidah kecil tampak keluar dari lorong itu sebelum raja datang. Benarkah? Mata permaisuri terbelalak. Mengapa tak kau katakan sejak awal? Hamba takut. Tuanku, Wazir Karim selalu dekat dengan para penjaga. Hamba khawatir nyawa hamba melayang bila bicara. Permaisuri terdiam lama. Dalam hatinya tumbuh benih ragu terhadap Wazir Karim. Namun ia tahu, tanpa bukti, kata-katanya akan dianggap bisikan belaka. Di ruang pribadinya, Harun al-Rashid berdiri memandang keluar jendela. Angin malam meniup jubahnya yang terbuka. Wazir Karim berdiri di samping, berpura-pura sedih. Baginda, katanya dengan suara datar. Hamba tahu ini menyakitkan. Tapi pengkhianatan harus dibalas setimpal. Abu Nawas telah mencoreng kehormatan istana. Raja terdiam lama. Lalu perlahan ia berkata, aku mengenalnya seperti aku mengenal diriku sendiri, Karim. Ia kerap menasihatiku dengan cara jenaka, namun selalu jujur. Sulit bagiku membayangkan ia berbuat demikian. Karim menunduk, menutupi kegelisahannya. Mungkin kepandaian lidahnya kini ia pakai untuk menipu. Baginda. Raja memejamkan mata. Esok, aku akan mendengarnya langsung di hadapan seluruh istana. Bila ia bersalah, hukum mati akan jatuh. Tapi bila ia mampu membuktikan sebaliknya, maka aku sendiri yang akan menebus kehormatannya. Di bawah tanah, Abu Nawas sujud lama dalam kesunyian.
Setelah berdoa, ia menatap lentera yang hampir padam, lalu berkata perlahan, "Tak ada kabut yang tak bisa diterangi oleh cahaya kebenaran. Tapi cahaya itu harus datang dari arah yang tak disangka." Ia mengambil pecahan roti, menulis di lantai dengan remah-remahnya tanda kecil, semacam peta. Wahid memandang heran. "Untuk apa itu, tuanku?" Abu Nawas tersenyum samar. "Besok pagi, aku minta kau titipkan pesan kepada permaisuri. Sampaikan padanya satu kalimat saja. Burung yang dipenjara tahu siapa yang menutup sangkar. Bila ia mengerti, maka kebenaran akan segera keluar dari balik tirai sutra itu." Malam itu, seluruh Baghdad terlelap, kecuali 3 jiwa yang tak dapat tidur. Raja yang gelisah, permaisuri yang ragu, dan penyair yang menunggu fajar kebenaran. Dan di balik semuanya, Wazir Karim tersenyum di kamarnya, yakin bahwa pagi esok akan menjadi hari kematian Abu Nawas. Namun ia tak tahu bahwa penyair yang dikiranya terjerat tengah menyiapkan permainan yang akan mengguncang seluruh istana. Pagi itu, matahari Baghdad tampak enggan bersinar. Langit kelabu menggantung di atas istana Harun al-Rashid, seakan turut berduka atas peristiwa yang hendak terjadi. Di pelataran utama, rakyat berkerumun. Prajurit bersenjata berdiri tegak, sementara para wazir, hakim, dan ulama duduk berbaris di depan tahta. Di tengah aula berdiri seorang lelaki berwajah tenang, berikat kepala putih, Abu Nawas, yang kini diperlakukan sebagai pesakitan. Suara tabuh dibunyikan 3 kali. Raja Harun al-Rashid muncul dari pintu utama, diiringi permaisuri yang menunduk dalam-dalam. Di samping mereka, berdiri Wazir Karim, matanya berkilat menatap Abu Nawas seperti seekor ular yang siap menggigit. "Wahai Abu Nawas," titah raja, suaranya berat, "engkau kami panggil untuk menjawab tuduhan yang mencoreng nama baik kerajaan. Engkau ditangkap di kamar permaisuri pada malam buta. Adakah kata pembelaan sebelum kami jatuhkan hukuman?" Abu Nawas menunduk. Lalu dengan tenang, ia berkata, "Ampun, tuanku yang mulia. Hamba hanyalah seorang hamba sahaya yang hidup dari pena dan lidah. Namun bila pena telah dituduh menulis dosa yang tak pernah digores, maka biarlah lidah hamba bersaksi untuk kebenaran." Murmur kecil terdengar di antara para hadirin. Beberapa wazir berbisik. Sebagian rakyat menatap iba. Wazir Karim melangkah maju, membawa wajah pura-pura sedih. "Baginda," katanya, "malam itu hamba sendiri yang menyaksikan Abu Nawas keluar dari kamar permaisuri. Dayang Zubaidah pun menjadi saksi bahwa ia memasuki lorong itu dengan diam-diam." Ia menoleh ke arah Dayang Zubaidah kecil yang kini berdiri gemetar di sisi prajurit. "Benarkah demikian, Zubaidah?" Dayang itu menelan ludah. Benar, tuanku. Hamba melihatnya sendiri." Suara gemuruh terdengar di aula. Raja mengangguk pelan. Wajahnya muram. Namun permaisuri menggigit bibir, menahan air mata yang hendak jatuh. Abu Nawas mengangkat wajahnya. Matanya tenang. Suaranya datar namun penuh daya. "Tuanku Raja, izinkan hamba bertanya kepada Zubaidah kecil yang mulia itu. Bilakah terakhir kali engkau menyapu kamar permaisuri?" Dayang itu bingung. Tiap sore, tuanku." "Apakah sore itu pun demikian?" Ia mengangguk cepat. "Benar." "Maka jika engkau menyapu sore itu, tentu engkau tahu bahwa karpet di depan pintu permaisuri berwarna apa?" Dayang itu berpikir keras, lalu menjawab ragu. "Merah-merah muda, tuanku." Seketika, para pelayan istana berbisik. Permaisuri mendongak dengan mata tajam, lalu berkata lantang, "Zubaidah, karpet itu telah kutukar 3 hari lalu menjadi biru safir. Bagaimana mungkin engkau tak tahu?" Dayang itu terperanjat. Wajahnya pucat pasi. Ia menunduk, tak sanggup berbicara. Abu Nawas tersenyum samar. "Lihatlah, tuanku. Bila saksi tak mengenal tempat kejadian, mungkinkah kesaksiannya benar?" Raja Harun al-Rashid memegang janggutnya, berpikir dalam. "Benar katamu, Abu Nawas. Namun mengapa engkau bisa berada di sana?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba datang ke istana untuk memenuhi panggilan,
Tuanku, Dayang ini yang menuntun jalan. Katanya menuju taman dalam. Hamba hanya menuruti langkahnya. Bila hamba tersesat, maka kesesatan itu bukan kehendak, melainkan jebakan. Semua mata kini tertuju pada Zubaidah kecil. Raja beralih menatapnya tajam. Dayang, benarkah engkau yang menuntun Abu Nawas malam itu? Dayang itu menangis terseduh, namun belum sempat menjawab. Pintu samping aula terbuka. Masuklah seorang penjaga tua, Wahid, membawa sepucuk surat di tangannya. Ampun, Baginda, katanya seraya bersujud. Hamba diutus Abu Nawas dari dalam penjara semalam untuk menyampaikan pesan kepada Permaisuri. Namun Permaisuri berkenan agar hamba menyerahkannya di hadapan Baginda, demi keadilan. Raja mengangguk. Bacalah. Wahid membuka gulungan itu, lalu membaca dengan suara lantang. Burung yang dipenjara tahu siapa yang menutup sangkarnya. Seisi aula terdiam. Hanya gema kalimat itu yang berputar di udara. Permaisuri menatap raja. Matanya berkaca-kaca. Tuanku, hamba kini tahu siapa yang menutup sangkar itu. Raja menatapnya heran. Siapa? Istriku. Wazir Karim. Suaranya menggelegar. Dialah yang mengatur semuanya. Aku menemukan surat perintah palsu di meja pribadinya pagi ini. Surat yang memerintahkan Dayang untuk menuntun Abu Nawas ke lorong Permaisuri. Aula bergemuruh. Para prajurit segera merangsek maju. Wazir Karim pucat pasi, namun masih berusaha tersenyum. Fitnah. Fitnah terhadap hamba. Teriaknya. Namun raja berdiri. Matanya berapi. Cukup. Engkau menuduh sahabatku berkhianat. Padahal kaulah ular yang menebar racun di dalam rumahku. Karim berusaha lari, tapi dua pengawal menangkapnya dan memaksanya berlutut. Rakyat bersorak, sementara Abu Nawas menunduk rendah. Bukan karena takut, tapi karena bersyukur. Raja menatap Abu Nawas dengan mata bergetar. Sahabatku, betapa besar dosaku karena hampir percaya pada dusta. Abu Nawas menjawab lembut. Tak ada dosa bagi hati yang mau kembali pada kebenaran, tuanku. Sebab amarah dapat menutup mata. Namun keadilan adalah lentera yang tak pernah padam. Raja turun dari tahta, memeluk Abu Nawas di depan semua orang. Permaisuri menangis lega, rakyat bersorak riuh, dan di luar aula, angin Baghdad berhembus lembut, seakan turut bersujud pada kebenaran yang akhirnya menang. Namun kisah belum usai. Karena keadilan raja tak berhenti pada pengadilan itu. Masih ada penebusan dan siasat terakhir Abu Nawas untuk menuntaskan semuanya. Matahari Baghdad terbit dengan cahaya lembut setelah hari penuh keributan. Di seluruh penjuru kota, kabar tentang pengadilan istana menyebar cepat. Abu Nawas dibebaskan dari tuduhan, dan Wazir Karim ditangkap karena menebar fitnah. Namun, ketika semua orang mengira segalanya telah berakhir, Abu Nawas justru meminta izin kepada raja untuk tetap tinggal di penjara selama 3 hari lagi. Raja Harun al-Rashid menatap sahabatnya heran. Abu Nawas, katanya, aku telah membersihkan namamu. Engkau bebas, kehormatanmu utuh. Bahkan aku hendak memberimu 1000 dinar dan rumah baru di tepi sungai Tigris. Mengapa kau menolak? Abu Nawas menunduk dalam-dalam. Ampun, tuanku. Izinkan hamba menolak hadiah itu, dan biarkan hamba tetap di jeruji ini 3 hari saja. Untuk apa? Tanya raja. Alisnya berkerut. Untuk menimbang kembali hati manusia, tuanku. Karena selama 3 hari di bawah tanah itu, hamba melihat lebih banyak kejujuran daripada di atas singgasana. Raja terdiam, tidak mengerti maksudnya. Namun ia mengenal Abu Nawas terlalu baik untuk menolak permintaannya. Baiklah, katanya. Tinggallah engkau di sana 3 hari. Setelah itu, datanglah padaku dengan apapun yang kau temukan. Abu Nawas kembali ke ruang sempitnya. Disambut Wahid si penjaga tua. Tuanku, mengapa engkau kembali? Tanya Wahid dengan bingung. Abu Nawas tersenyum. Aku ingin berbincang dengan diriku sendiri. Wahid, kadang penjara lebih jujur daripada manusia di luar jeruji. Malam pertama ia habiskan dengan merenung, mendengarkan tetes air menimpa batu. Malam kedua,
Ia berbincang dengan para tahanan, pencuri, pengemis, dan pengkhianat. Ia mendengarkan kisah mereka tanpa menghakimi. Kami mencuri karena lapar, kata seorang lelaki muda. Kami berdusta karena takut, tambah yang lain. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, lapar dan takut dapat dimaafkan oleh Tuhan, tetapi iri dan sombong, itulah penyakit yang menumbuhkan fitnah di dalam dada. Pada malam ketiga, Abu Nawas menulis sebuah syair di dinding penjara dengan arang bekas obor. Syair itu berbunyi, tak semua yang terkurung itu hina. Kadang di balik jeruji, hati belajar makna. Yang bebas di istana pun bisa terpenjara oleh nafsu, iri, dan kuasa. Pagi ketiga, Raja memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil. Aula istana kembali penuh. Semua ingin mendengar apa yang hendak diucapkannya. Abu Nawas datang dengan langkah tenang, masih mengenakan jubah putih sederhana dan sorban kusam. Abu Nawas, kata Raja, engkau telah menolak hadiah, menolak kebebasan, bahkan memilih penjara. Kini jelaskanlah padaku, apa yang engkau temukan di balik jeruji itu? Abu Nawas menatap wajah Raja dan semua pembesar istana satu persatu. Suaranya jernih, tapi menusuk hati. Tuanku, di dalam penjara, hamba menemukan dua hal, kejujuran orang kecil, dan kebodohan orang besar. Orang kecil mencuri karena lapar. Mereka tahu itu dosa. Tapi orang besar mencuri kehormatan karena iri, dan mereka menyebutnya siasat. Aula sunyi. Tak seorang pun berani menatap Abu Nawas. Hamba juga belajar, lanjutnya, bahwa fitnah tak akan hidup tanpa telinga yang mau mendengarnya. Fitnah seperti api, tapi apinya padam bila tak ada yang meniup. Raja menunduk. Air mata perlahan jatuh dari sudut matanya. Engkau benar, sahabatku. Aku yang meniup apinya. Abu Nawas tersenyum lembut. Tidak, tuanku. Baginda hanya manusia. Tapi manusia yang berkuasa harus dua kali lebih berhati-hati dari yang tak berkuasa. Karena satu kata dari lidah Baginda dapat menghidupkan kebenaran, atau membunuhnya. Setelah hening lama, Raja berdiri dan berkata lantang di hadapan semua orang. Dengarlah, seluruh Baghdad. Mulai hari ini, aku perintahkan setiap perkara tak boleh diputus hanya dengan satu saksi atau satu pandangan mata. Sebab bahkan mata seorang raja pun bisa tertipu oleh bayangan. Seluruh hadirin menunduk, mengiyakan dengan takbir kecil. Abu Nawas menatapnya dengan senyum puas, bukan karena kebanggaan, tapi karena hikmah telah lahir dari luka. Malam itu, setelah semua selesai, Abu Nawas berjalan keluar dari istana. Angin gurun meniup lembut jubahnya. Wahid si penjaga tua mengiringinya sampai gerbang dan bertanya, "Kemana engkau hendak pergi, Tuan?" Abu Nawas menatap langit Baghdad yang bertabur bintang. "Aku hendak pulang, Wahid, tapi bukan ke rumah. Aku hendak pulang ke hati yang pernah tersesat." Dan ia melangkah pergi, sementara di menara istana, lonceng malam berdentang 7 kali. Pertanda bahwa fajar kebijaksanaan telah datang menggantikan gelapnya fitnah. Beberapa minggu telah berlalu sejak pengadilan besar di istana Baghdad. Raja Harun al-Rashid kembali memerintah dengan tenang, dan rakyat pun mulai melupakan badai yang hampir memecah istana. Namun, Abu Nawas belum juga datang menghadap raja. Ia menghilang dari pandangan, seakan menelusuri angin. Hanya rumor yang beredar, bahwa ia kini tinggal di pinggiran kota, mengajar anak-anak miskin membaca dan menulis, dan menolak segala bentuk hadiah dari istana. Suatu pagi, raja berkata kepada pengawalnya, "Carilah Abu Nawas. Katakan padanya, aku ingin berbincang bukan sebagai raja dan rakyat, melainkan sebagai sahabat dan sahabat." 2 hari kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah ringan, membawa tongkat bambu dan wajah teduh. "Salam untuk Baginda," ucapnya seraya menunduk. "Abu Nawas," seru raja gembira, "kau menghilang tanpa kabar. Aku khawatir engkau kecewa padaku." Abu Nawas tersenyum. "Mana mungkin hamba kecewa, tuanku? Burung yang pernah hampir kehilangan sayap justru belajar terbang lebih hati-hati." Raja tertawa kecil. "Sungguh, kata-katamu tak pernah kehilangan maknanya."
Lalu ia berkata lebih serius. Namun aku masih merasa bersalah. Seolah ada duri kecil di hatiku yang belum tercabut. Apa yang harus kulakukan agar kebenaran benar-benar tegak di istana ini? Abu Nawas memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan. Hamba tahu caranya, tuanku. Tapi, mungkin caranya tidak akan menyenangkan. Tak apa, kata raja. Selama itu demi kebenaran. Keesokan paginya, Abu Nawas menyebar berita ke seluruh istana bahwa ia membawa ramuan ajaib dari timur jauh. Ramuan yang konon dapat membuat orang jujur tidak bisa berdusta. Ia berkata kepada raja, Tuanku, mari kita uji seluruh pejabat istana, agar Baginda tahu siapa yang hatinya bersih. Raja tertarik. Lakukanlah, Abu Nawas. Maka berkumpullah para menteri, hakim, penjaga, hingga dayang di aula besar. Di hadapan mereka berdiri Abu Nawas membawa sebuah kendi tanah liat berisi air bening. Wahai hadirin, katanya dengan nada berat. Barang siapa pernah berdusta, bila meminum air ini, maka wajahnya akan berubah menjadi hitam selama 3 hari. Semua yang hadir saling pandang. Wajah mereka tegang. Raja memerintahkan, baik, mari dimulai dari yang paling bawah pangkatnya. Namun sebelum satu pun bergerak, Abu Nawas melanjutkan, tapi jika kalian takut, tidak perlu minum. Hanya saja, ketahuilah, siapa yang tak berani meminum air ini, berarti hatinya masih menyimpan dusta. Satu persatu mereka mundur. Ada yang menatap tanah, ada yang berpura-pura batu. Dayang Zubaidah kecil, yang dulu bersekongkol dengan wazir, pucat pasi. Ia menunduk, memegangi tangannya yang gemetar. Raja menatap semua dengan alis berkerut. Mengapa diam? Bukankah kalian semua merasa bersih? Tak seorang pun menjawab. Akhirnya, Abu Nawas melangkah maju, meminum air dari kendi itu dengan tenang. Lalu ia berkata, lihatlah wajah hamba, tuanku. Hitamkah? Maka benarlah ramuan ini. Ia tak mengubah apapun, kecuali hati yang takut pada kebenaran. Semua terdiam. Abu Nawas meletakkan kendi itu di lantai dan berkata pelan, Tuanku, hamba tak pernah memiliki ramuan ajaib. Yang ada hanyalah air sumur biasa. Namun air itu telah memperlihatkan siapa yang masih berdusta, bahkan tanpa diminum sekalipun. Raja menatap mereka semua. Sekarang aku tahu, katanya dengan suara berat. Ketakutan lebih jujur dari kata-kata. Dan kebenaran tak memerlukan sihir untuk menampakkan diri. Dayang Zubaidah kecil menangis terseduh. Jatuh bersimpuh. Ampun, tuanku. Hamba telah dibujuk oleh Wazir Karim untuk menjebak Tuan Abu Nawas. Hamba menyesal, hamba takut hukuman dunia. Tapi lebih takut murka Tuhan. Raja memerintahkan agar ia diampuni. Biarlah kesalahannya ditebus dengan pengabdian. Jangan hukum mereka yang telah menyesal, katanya. Karena keadilan sejati bukan pada pedang, tapi pada ampunan. Abu Nawas menunduk. Air matanya menetes perlahan. Engkau telah menjadi raja yang bijak, tuanku. Kini fitnah benar-benar telah terkubur bersama keangkuhan. Malam itu, setelah semua berakhir, Raja dan Abu Nawas duduk di taman istana. Angin malam berembus lembut, membawa aroma melati dan damai. Abu Nawas, kata Raja lirih, engkau telah membalas fitnah dengan kebenaran, dan kebencian dengan kebijaksanaan. Apa rahasiamu? Abu Nawas tersenyum menatap bulan. Rahasianya sederhana, tuanku. Bila seseorang menebar racun, jangan balas dengan racun. Balaslah dengan kejujuran, karena jujur itu seperti air, ia memadamkan segala api. Raja mengangguk, dan api iri itu telah padam. Padam, jawab Abu Nawas pelan. Tapi abu kebodohan manusia akan selalu ada. Maka tugas kita hanyalah meniupnya perlahan, agar tak kembali menyala. Istana Baghdad tenang pada pagi yang cerah. Rakyat dan pejabat istana masih terkesima oleh peristiwa beberapa minggu terakhir. Fitnah keji yang menimpa Abu Nawas telah dibongkar, dan Wazir Karim diasingkan ke kota terpencil untuk merenungkan kesalahannya. Namun Abu Nawas, sang penyair cerdik, tak berhenti di situ.
Ia ingin memberikan pelajaran terakhir, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tawa yang menyingkap kebijaksanaan. Raja Harun al-Rashid duduk di tahta dengan wajah teduh. Abu Nawas, katanya, seluruh istana menantikan perkataanmu terakhir hari ini. Katakanlah apa yang ingin kau sampaikan kepada rakyat dan para pejabat. Sesuatu yang bisa mereka ingat selamanya. Abu Nawas melangkah ke tengah aula, memegang gulungan kertas di tangan kanannya. Ia tersenyum, senyum yang tidak dapat dibaca oleh siapapun, dan berkata pelan namun jelas. Wahai penghuni istana dan rakyat Baghdad, dulu kalian melihatku sebagai sasaran fitnah. Kalian ingin aku tercemar, namun aku hanya ingin mengajarkan satu hal. Hati manusia itu seperti cermin. Bila kotor oleh iri dan dusta, tak seorang pun bisa melihat bayangannya sendiri. Para hadirin terdiam. Abu Nawas berhenti sejenak, menatap raja, lalu tersenyum jenaka. Dan bila raja sendiri menatap cermin itu tanpa menundukkan kepala, niscaya ia akan melihat bayangan seorang wazir yang licik dan tersenyum di balik tirai sutra. Seluruh aula tergelak. Raja pun tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Cukup, Abu Nawas. Kau selalu tahu cara membuat hati kami tertawa, bahkan di tengah kesedihan. Abu Nawas mengeluarkan gulungan kertas dari tangannya dan membacakan syair penutup. Tak semua yang tertawa itu riang. Tak semua yang menangis itu lemah. Bahkan fitnah yang menebar gelap dapat menjadi cahaya bagi yang bijak. Para pejabat dan rakyat menyadari maknanya. Semua yang dulu iri, takut, atau tergesa-gesa menilai kini tersadar akan kesalahan mereka. Abu Nawas telah menanamkan hikmah, keadilan dan kebijaksanaan lebih kuat daripada amarah atau dendam. Raja menatap sahabatnya dan berkata, Abu Nawas, engkau pantas mendapatkan istana ini sendiri. Tapi aku lihat engkau lebih memilih kesederhanaan. Abu Nawas tersenyum hangat, menunduk rendah. Tuanku, hamba tidak butuh istana. Kebijaksanaan, tawa, dan kebenaran lebih berharga daripada 1000 singgasana. Hamba ingin semua mengingat, bukan kekuasaan yang membuat manusia agung, tapi hati yang bersih. Raja mengangguk, air mata menetes pelan. Benar, sahabatku. Dan kini aku pun belajar bahwa seorang penyair pun bisa menjadi cermin bagi raja. Hari itu berakhir dengan damai. Abu Nawas kembali ke rumah kecilnya di tepi pasar, tetap bersahaja. Rakyat Baghdad menceritakan kisahnya dari mulut ke mulut, hingga menjadi legenda. Fitnah terkejam sepanjang zaman berhasil dibalik dengan tawa, syair, dan kebijaksanaan seorang Abu Nawas. Dan di langit malam Baghdad, bulan tersenyum, seakan setuju bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, kadang lewat lidah cerdik, kadang lewat hati yang sabar.